Selamat datang tim Sobat Bangun. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait CRM ya. Apa-apa yang bisa kita lihat, bisa kita temui dan juga bisa kita aplikasikan dengan menggunakan tool CRM ini. CRM tentunya adalah kepanjangan dari Customer Relationship Management. Nah, dalam case ini tentunya Sobat Bangun ya, Sobat Bangun CRM ini, Sobat Bangun ini semakin berjalan tentunya klien dari Sobat Bangun ini juga akan semakin bertambah. Nah, karena semakin bertambah, kita tidak mungkin melakukan manage customer ini secara manual. Oleh karena itu, kita menggunakan aplikasi CRM ini. Jadi, untuk pertama kali kita mulai, mungkin kita bisa melakukan identifikasi stage-stage-nya seperti apa gitu. Dalam bisnis proses di Sobat Bangun ini, mungkin yang memiliki role untuk menentukan stage adalah sales manager atau yang berwenang ya, atau yang berwenang. Jadi mungkin sebagai contoh ada stage 1, stage 2, stage 3. Jadi dalam opportunity ada beberapa stage. Nah, dengan melakukan identifikasi stage ini akan memudahkan juga kepada sales person ini untuk bisa melakukan moving customer gitu. Jadi moving customer dari stage 1, stage 2 sampai stage 1 ya, stage deal ya, sebagai tujuan akhir dari sales gitu. Oke, sekarang kita akan langsung menuju aplikasi CRM. Nah, di sini tentunya akan tampil pipeline atas nama saya gitu, karena di sini di search bar ini itu sebagai default filter adalah my pipeline. My pipeline ini akan menampilkan pipeline milik saya sendiri gitu. Jika kita remove dengan klik close ini, maka sistem akan menampilkan pipeline yang tidak hanya milik kita sendiri, jadi milik sales lain akan tampil di sini. Kemudian kita bisa membuat pipeline baru, opportunity baru. Kita create. Nah, di sini kita bisa menuliskan misalkan kontak yang sudah ada di sini, atau kita bisa menuliskan kontak baru ya, kontak baru. Jika kita menuliskan yang sudah ada di sini, misal kita cari. Nah, ini otomatis opportunity-nya sudah terisi, emailnya sudah terisi sesuai dengan kontak yang sudah ada di sistem ini. Kita juga bisa menuliskan terbaru ya, kontak terbaru, nama. Misal kita di sini menuliskan nama karena tidak ada di sistem ini, belum ada di akses sistem kontak. Nah, kita bisa menuliskan, tentunya kita bisa menuliskan juga baru nama opportunity-nya, emailnya juga. Nah, kita isi phone di sini sendiri ya, misalkan seperti ini. Kemudian kita bisa menuliskan expected revenue, misal 500 juta. Nah, karena mungkin ya 500 juta itu sesuai dengan SOP yang ada pada Sobat Bangun atau peraturan yang ada dalam Sobat Bangun atau aturan yang ada dalam Sobat Bangun, range 500 juta ini mungkin dalam skala prioritas menengah ya. Menengah kita bisa ini ada medium, high, atau very high. Ya, mungkin 500 juta ini masuk ke dalam medium. Kita bisa kasih bintang itu sebagai tanda priority ya. Priority kita kasih nyoba bintang 1, kita bisa add atau edit juga atau discard. Jika kita klik edit maka akan langsung tampil ke form pop up detail dari pipeline yang saya buat ini gitu. Kalau add hanya pada card saja misal. Nah, discard. Nah, ini opportunity yang baru saya buat. Nah, kemudian kita klik.
Nah, jika kita ingin merubahnya, maka kita harus klik edit dulu. Nah, di sistem Sobat Bangun ini kita ada automation, jadi ketika kita create opportunity, maka secara otomatis sistem akan melakukan pembuatan schedule activity verification call gitu ya, secara otomatis. Nah, jadi nanti tanggalnya seperti apa, ini bisa diedit tanggalnya atau dikasih note atau kita rubah assign-nya seperti apa, seperti pada yang dijelaskan di video-video lainnya. Kita bisa edit ya, kita bisa edit, kita bisa tambahkan produk ini apa, expected revenue-nya kita bisa edit. Nah, teksnya misal teks ini bisa kita coba reminder. Nah, jadi teks ini salah satu manfaatnya adalah mungkin bisa sebagai analitis nantinya, kita bisa filter berdasarkan teks atau kita bisa melakukan analisa expected revenue berdasarkan teks dan macam-macam gitu. Nah, teks ini juga tentunya sesuai dengan kesepakatan yang ada dalam internal Sobat Bangun sendiri. Kemudian sales team kita bisa isi apakah itu termasuk sales team yang mana ya. Kalau di sini mungkin Sobat Bangun hosting solution ya, karena Sobat Bangun hosting solution. Nah, di sini juga ada beberapa tab. Ini ada mitra list, kita bisa menambahkan headline, menambahkan mitranya seperti siapa. Nah, ini ada beberapa macam mitra, nilai penawaran, nilai final, dan nilai yang lain seperti apa. Nah, untuk khusus mitra list ini ada pada step-step tertentu ya, step-step tertentu. Jadi tidak di semua step mitra list ini aktif gitu, karena sesuai dengan proses bisnis yang ada di dalam Sobat Bangun. Ada juga internal notes, kita bisa menambahkan catatan internal terkait opportunity ini, extra information. Kita bisa menambahkan nama company atau address, alamat, nama kontak, title, job position, mobile. Nah, juga data renovasi. Nah, itu misalkan jenis renovasinya apa. Nah, answer call, status telepon, status minat, kebutuhan renovasi, panjang tanah yang direnovasi, rencana budget, range budget, metode pembayarannya nanti seperti apa. Kita juga bisa tracking leads. Nah, di tracking leads ini kita bisa tracking perpindahan dari leads tersebut ya. Misal sekarang ada yang barusan opportunity create adalah tanggal 15 jam sekian. Nah, ini opportunity ini dibuat. Jadi misalkan sekarang opportunity ada di step 0 ya. Kemudian nanti berpindah ke verifikasi. Nah, itu nanti percepatan dari perpindahan antara step 0 ke verifikasi itu berapa lama. Nah, terus history stage-nya seperti apa. Jadi nanti akan tercatat di sini gitu. Perpindahan leads, perpindahan stage ya, seperti itu. Jadi bisa di tracking dan bisa dianalisa gitu. Geolocalize ini untuk menentukan bagaimana di mana lokasi leads itu berada. Jadi akan tersambung ke Google Maps nantinya. Tentunya geolocalize ini harus bisa muncul ukurannya ketika kita menambahkan address ya, address. Misal di sini kita tulis jalan Oke, otomatis terisi. Kemudian kita save ya. Kita save, geolocalize. Nah, ketika address-nya kita isi, maka otomatis geolocalize juga terisi. Tadi sebelumnya ini
let sama longnya 0. Nah, ketika sudah diisi, maka ini akan terisi dan akan muncul icon Google Map ya. Kita klik. Nah, lead sini berada di sini. Jalan Manggis Timur ini ya. Jalan Manggis Timur. Oke, kita kembali ke opportunity. Kita juga bisa create new quotation tanpa kita harus ke menu sales. Kita juga bisa mark bond atau mark loss juga. Mungkin ketika di step itu ternyata sudah deal, langsung deal, nah kita bisa mark bond. Atau ketika di step itu kita ternyata loss customer tersebut, kita bisa klik mark loss. Kita juga bisa melakukan beberapa action ya di sini dengan klik tombol action, ada arsip jika kita ingin mengarsipkan opportunity ini, atau duplicate kita menduplikasi opportunity ini. Mungkin ada beberapa poin-poin yang sama, kita jadi ingin ringkas sehingga kita pilih duplicate, kemudian duplicate sehingga kita nanti tinggal edit untuk terakhir nambah sedikit, atau kita delete opportunity ini, atau send email atau send SMS text message gitu. Di pipeline ini ya, kita kembali ke pipeline. Nah, kita juga bisa dengan mudah untuk drag and drop ya, drag and drop ya, drag and drop. Jadi namun untuk case di Sobat Bangun ini, terutama untuk Sobat Konsul ya, itu saat ini secara bisnis proses adalah ketika Sobat Konsul ingin melakukan moving opportunity, maka perlu untuk melakukan CC ke sales person ya, ke sales person tertentu gitu ya, sales person tertentu sebagai mungkin perizinan ya, atau mungkin juga nanti kedepannya bisnis prosesnya berbeda gitu ya. Namun secara penggunaan sistem kita bisa melakukan drag and drop opportunity ini. Kita bisa drag ke sini. Nah, kita juga bisa sini ya. Kita juga bisa geser lagi mungkin sini gitu. Jadi untuk ini ada beberapa warna ini yang warna hijau ini adalah aktivitas ya, aktivitas dari opportunity tersebut. Jadi memiliki aktivitas ada 111 aktivitas yang direncanakan. Jadi warna hijau ini ya, ini jika kita klik ada keterangannya plan, ini hijau berarti yang akan datang. Untuk yang kuning ini berarti yang hari ini ya, hari ini. Nah ini today, kita klik today, ada verification video call. Atau yang merah ini berarti menandakan overdue ya, aktivitas yang overdue. Jadi di sini. Nah, untuk angka ini adalah expected revenue ya, expected revenue tadi total dari stage tersebut. Gitu. Kita juga bisa klik edit ini, edit stage. Nah, kita bisa edit stage. Misal kita rubah namanya stage apa. Terus ada beberapa setting di sini juga. Kita juga bisa misalkan fold di miring. Nah, kita melebarkannya juga bisa unfold. Atau kita bisa delete ya. Tentunya kita juga bisa untuk menambahkan card ya, kita juga bisa selain menggunakan create kemudian di drag and drop sesuai dengan
lokasi dari stage tersebut, kita bisa langsung menambahkan sesuai card yang ada gitu ya. Misalnya ini kita ingin menambahkan di stage ini, kita bisa menambahkan stage di verifikasi, kita bisa klik icon plus ini. Jadi untuk menambahkan stage juga itu memiliki bisnis proses yang tersendiri ya, untuk role dan akses untuk yang memiliki kewenangan untuk menambahkan stage atau merubah seperti itu ya. Di sini juga kita bisa melihat ada search bar, ada filter, group by, favorite. Jadi filter ini kita ada beberapa pilihan filter, misal filter sesuai my pipeline, filter sesuai dengan leads yang won, atau kita bisa add custom filter. Jadi filter custom kita bisa misalkan created on, yang create opportunity yang kita buat antara misal tanggal sekian sampai tanggal sekian gitu. Nah, kita bisa apply, atau kita setelah filter kita juga bisa group by ya, misalkan want. Kemudian kita bisa group by juga sesuai dengan sales team misal. Nah, seperti ini. Atau kita bisa menambahkan filter ini sebagai favorit. Nah, kita bisa save current search juga, atau bisa menambahkan add to my dashboard juga bisa. Save current, misal namanya ini apa? Pipeline filterku. Misal ya. Save. Ini tersimpan ya pipeline filterku. Kemudian jadi apa itu filter dan apa itu group by? Jadi penggunaan filter dan group by ini bisa kita filter dulu kemudian group by, atau kita group by dulu kemudian filter ya. Cuman pada konsepnya filter ini berarti dari misalkan ada sekian banyak data, ada 500 data, kita filter ya. Kita filter misalkan berdasarkan sales person, misal berdasarkan created on gitu ya, tanggal 1 Oktober. Jadi secara konsep berarti data itu akan terpotong. Jadi dari 500 data, kemudian yang masuk ke dalam filter ada 200 data. Nah, sedangkan berarti kan filter ini mengurangi data ya, mengurangi jumlah data gitu. Sedangkan group by tidak merubah jumlah data gitu. Jadi group by hanya melakukan pengelompokan data. Jadi jika ada data 500, kita lakukan group by. Misalkan group by berdasarkan sales team. Oke, berarti dari 500 itu tetap datanya 500. Cuman dari 500 data itu dikelompokkan menjadi sesuai dengan sales team itu. Jadi kita bisa juga menerapkan filter group by atau group by filter. Di sini kita juga memiliki tampilan ada Kanban view seperti yang kita lihat, ada view list, ada kalender. Kalender ini menampilkan hanya activity meeting ya, activity meeting saja. Kemudian pivot. Kita bisa pivot di sini, ada measure-nya ingin seperti apa. Kita bisa ekspor juga. Terus di sini juga ada view graph. Jadi graph kita bisa rubah-rubah di sini ya sesuai dengan kebutuhan. Kita juga bisa filter. Kemudian di sini ada view Google Map. Juga ada view activity ya. Activity. Nah, di sini. Di sini juga ada beberapa menu di CRM ini, ada sales, reporting, dan configuration ya. Sales ini ada my pipeline, my activity, quotation, team, customer,